Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celana yang kita beli secara online ternyata kepanjangan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kalian jadi mengeluarkan uang ekstra untuk memendekkan celana tersebut? Di zaman sekarang tentu banyak sekali yang membeli celana secara online. Dan kadang celana tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Salah satunya adalah kepanjangan. Apabila celana yang kepanjangan tersebut kita diamkan saja, maka kita tidak akan nyaman ketika menggunakan celana tersebut. Kita bisa menginjaknya, dan celana pun pada bagian bawahnya akan lebih cepat kotor. Hari ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua bagaimana cara memperpendek celana dengan cara yang sederhana dan juga mudah, dan hasilnya akan terlihat mulus. Dan silahkan simak videonya. Cara yang pertama, kita tentukan dulu seberapa panjang celananya ingin kita pendekkan. Kita bisa mencobanya terlebih dahulu, ukur dan perkirakan posisinya. Bila perlu, beri tanda pada celana tersebut. Setelah kita menggulung kaki celana tersebut, jangan lupa kita untuk luruskan ya, dengan garis di sisi kaki celana bagian kiri, bagian depan dan juga belakang, supaya kaki celana kita nantinya tidak menjadi miring setelah kita memperpendek kaki celana tersebut. Setelah semuanya dirasa cukup lurus, saatnya kita ambil jarum berikut benang yang sudah kita masukkan. Pastikan kedua sisinya sejajar. Setelah kita pastikan tidak ada masalah lagi, maka kita masukkan jarum dari bagian dalam kaki celana untuk jahitan pertama. Kemudian kita tarik keluar benangnya. Setelah itu, jahit seluruh sudut celana dengan jahitan yang rata di sepanjang garis tepi jahitan yang sudah ada. Jadi, kita mengikuti alur jahitan yang sudah ada supaya hasilnya tidak begitu bengkok ya, dan bisa semaksimal mungkin rata. Mengingat cara yang kita lakukan adalah cara manual, bukan menggunakan mesin jahit, dimana kita mengikuti garis asli atau jahitan asli dari bawaan celana. Dengan cara ini kita bisa dengan mudah melakukannya, bahkan bagi seorang pemula sekalipun. Dengan mengikuti garis jahitan aslinya, kita tanpa khawatir lagi jahitannya tidak rata, karena kita bisa melihatnya secara langsung hanya dengan mengikuti jalur tersebut. Selain itu, pemilihan warna benang juga diusahakan sama ya dengan benang asli dari bawaan celana. Di sini saya menggunakan warna putih supaya lebih terlihat kontras dan bisa terlihat jelas oleh teman-teman semua yang melihat video ini. Bagi teman-teman yang mempunyai celananya terlalu panjang, biasanya mungkin akan langsung pergi ke tukang jahit untuk memotong celana tersebut. Namun apabila celana tersebut adalah celana anak kita, di mana yang masih mengalami masa pertumbuhan, maka sering sekali celana yang sudah kita potong menjadi terlalu pendek nantinya. Namun dengan cara ini kita bisa mengantisipasi hal tersebut, sehingga ketika anak kita tingginya semakin berubah, maka kita hanya cukup membuka jahitan yang kita buat. Setelah sekelilingnya kita jahit, terakhir kita simpulkan talinya, kemudian kita gunting. Dan bisa teman-teman lihat sendiri, hasilnya cukup rapih menurut ukuran saya. Tidak bengkok, hanya dengan menggunakan trik sederhana. Sekarang kita putar kaki celananya ke dalam, dan jadilah seperti ini. Kita bisa merapihkannya dengan cara menekannya pada saat kita menyetrika, dan nanti hasilnya akan semakin lebih baik dan juga lebih sempurna.
Dan di sini jahitan yang saya buat masih terlihat jarang-jarang ya, karena memang tujuannya untuk mempercepat tutorial yang saya buat. Namun bagi kalian semua di rumah, tentu akan lebih baik apabila membuatnya sangat-sangat rapih dan tidak diberi jarak antar jahitan, sehingga nantinya akan lebih maksimal. Dan kita bisa melakukan cara ini untuk semua jenis celana yang ada di rumah. Trik yang sangat praktis dan juga sederhana. Bisa kalian lihat, hasilnya sangat rapih, tidak terlihat seperti kita menjahitnya secara manual. Selanjutnya saya akan membagikan cara kedua untuk memperpendek panjang kaki celana. Perbedaannya, untuk cara kedua ini kita tidak melipatnya di luar kaki celana. Sebaliknya, kita akan melipatnya di dalam kaki celana. Saat melipat ke bagian dalam, kita perhatikan ya, bahwa lipatan ini harus simetris di kedua sisi, antara kiri dan juga kanan. Harus lurus dan juga sejajar. Jika tidak, maka nanti akan terlihat aneh ketika kita memakai celananya. Setelah kaki celananya kita lipat ke bagian dalam, kita agak tekan sedikit ya, supaya sedikit berkerut, sehingga kita akan lebih nyaman untuk menjahit pada tahap selanjutnya. Kemudian setelah kita lipat, kita bandingkan dengan garis kaki celana dari kaki celana lainnya, atau pada sisi satu lagi. Agar sama tingginya ya, maka kita harus samakan tinggi dari kaki celana tersebut. Untuk melakukan hal ini kita akan membutuhkan sebuah selotip transparan. Dan kita gunakan garis kaki celana pada sisi satu lagi sebagai referensi ya. Dan kita rekatkan isolasi transparan ini pada bagian kaki celana yang akan kita jahit terlebih dahulu. Harus rata, karena ini sangat penting untuk menghindari jahitan kita yang bengkok. Jadi nantinya kita hanya perlu mengikuti tepi dari selotip transparan ini dengan menggunakan benang jarum. Rekatkan ke sekeliling bagian kaki celana, baik bagian depan maupun bagian belakang. Pastikan betul-betul sama ukuran dari ujung jahitan pada kaki celana. Selanjutnya kita lakukan jahitan seperti langkah pertama, yaitu dari dalam keluar. Kemudian kita jahit tanpa diberi jarak seperti ini. Untuk jahitannya adalah pada bagian tepi dari selotip yang kita rekatkan. Nah, seperti ini teman-teman, saya contohkan ya. Kita tarik, terus saja jahitan yang kita lakukan adalah di tepi dari selotip yang kita rekatkan, sehingga nantinya akan lurus simetris seperti bagian kaki celana yang lainnya. Kita masukkan lagi benangnya ke sebelah kiri, kemudian kita tarik. Kita ulangi hal yang sama. Kita masukkan pada bagian sebelah kiri ya, atau sebelumnya. Kemudian kita tarik ke sebelah satunya lagi. Terus lakukan jahitan seperti ini sampai kedua ujungnya bertemu atau sekeliling celananya sudah kita jahit. Yang perlu kita perhatikan adalah jarak antara setiap jahitan celana supaya hasilnya betul-betul rapih. Apabila jarak setiap jahitannya 1 cm, maka kita harus terus mengulanginya dan kita tentukan. Nanti di akhir video kita bisa melihat bahwa jahitan yang kita buat dengan cara ini sangat lurus dan juga rapih.
Nah, sekarang kita sudah selesai pada ujung sekeliling celana. Sekarang kita lihat bagaimana hasilnya, dan kita sudah bisa untuk mencopot selotip yang menempel pada celana ini. Bisa teman-teman lihat, hasilnya sangat-sangat lurus dan juga rapih. Tidak terlihat kita menjahitnya secara manual. Kita tinggal melakukan cara yang sama pada ujung kaki celana yang satu lagi supaya panjangnya menjadi sama. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa bagikan kepada siapapun supaya lebih banyak orang lagi yang terbantu dengan adanya video ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat.